Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita disajikan suatu peristiwa yang kita dengarkan bersama dari Injil Lukas. Peristiwa di mana Yesus mengajar dan juga mulai mewartakan Injil di tempat asalnya sendiri. Sebenarnya tidak ada suatu hal yang salah dari apa yang dilakukan oleh Kristus dan juga dari tempatnya sendiri. Tidak ada masalah ketika dia mengajarkan sesuatu hal atau mewartakan kabar sukacita dimulai dari tempatnya sendiri. Namun saudara-saudaraku terkasih, yang menjadi masalah seringkali adalah pandangan orang pada umumnya. Ketika kita merasa kenal dengan seseorang, kita merasa akrab dengan seseorang, kita merasa dekat dengan seseorang, maka kita merasa sudah layak dan sepantasnya lah orang tersebut yang kita kenal melakukan sesuatu untuk kita. Kewajaran-kewajaran itulah yang juga sering hadir dalam kehidupan kita dan kita menganggap itu biasa. Namun pada hari ini Kristus menganggap itu suatu hal yang tidak biasa, dan dia mengatakan hal keras kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di kampungnya sendiri. Dia mengatakan seperti yang kita dengarkan bersama, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadamu, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lakukanlah di sini di tempat asalmu segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Kata-kata ini menunjukkan secara tersirat bahwa orang-orang di tempat tinggalnya, orang-orang di tempat asal Kristus menginginkan bahwa kalau memang Kristus adalah nabi yang dipuja-puja, orang yang bisa melakukan mukjizat, maka lakukanlah saat ini di tempat ini. Tapi Kristus tidak serta-merta lalu mengabulkan permohonan itu. Kristus melihat bahwa mereka hanya sekedar mengetes, mereka hanya sekedar ingin tahu, mereka hanya sekedar mengharapkan tanpa melakukan apa-apa. Saudara-saudariku terkasih, seperti yang kita ketahui, dalam setiap pewahyuan pasti pada akhirnya berujung pada keimanan. Ketika pewahyuan iman, pewahyuan Kristus kepada kita, maka kita menjawabnya dengan iman kita. Maka inilah yang juga Tuhan inginkan dari kita. Kalau misalkan dia membawakan perumpamaan Elia dan juga Elisa, Elia dan Elisa juga tidak melakukan apa-apa di tempat asalnya, tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa di tempat lain. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena bisa dikatakan janda di Sarfat di tanah Sidon dan juga Naaman orang Syria, mereka memiliki iman dan pengharapan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di tempat tinggal mereka, asalnya Elia dan juga Elisa. Inilah yang membuat pada akhirnya mukjizat itu dapat terjadi. Kita juga harus memiliki namanya iman dan juga pengharapan akan Tuhan. Bukan hanya sekedar saya kenal dengan Kristus, saya berdoa padanya, saya tahu dia dari kitab suci, saya tahu dia dari ajaran gereja saya, tapi kita tidak punya iman dan juga pengharapan kepadanya, maka tidak akan terjadi apa-apa, seperti halnya apa yang Kristus katakan kepada jemaat di tempat asalnya pada hari ini. Saudara-saudariku terkasih, mungkin ketika kita sering memohon kepada Tuhan dalam doa-doa kita dan juga setiap permohonan kita merasa segala sesuatu belum dapat dikabulkan atau belum dapat terjadi, maka kita pun seringkali pada akhirnya mengedepankan ego kita dengan juga mengatakan, ya sudah, kalau Tuhan tidak bisa, saya usahakan sendiri saja. Kalau Tuhan tidak mau dan tidak berkenan akan permohonan saya wujudkan permohonan saya sendiri saja. Ini sering terjadi kepada orang-orang di zaman ini yang ingin serba instan dan juga serba cepat. Padahal pada hari ini sekali lagi dikatakan kepada kita untuk mengharapkan mukjizat Tuhan terjadi, mengharapkan kuasa Tuhan terjadi dalam diri kita, perlu ada yang namanya iman yang luar biasa dalam diri kita. Dan ini ditegaskan bersama, ditegaskan menjadi sebuah jawaban pada bacaan kedua, yakni dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai murid-murid Kristus. Jangan hanya mengandalkan relasi, jangan hanya mengandalkan bahwa kita lebih dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan harus melakukan segala sesuatu secara otomatis kepada kita. Tidak sesederhana itu. Kita diharapkan sebagai murid-murid Kristus untuk mengharapkan
hal-hal baik dari Tuhan, tentu kita sebagai umatnya juga harus memiliki 3 hal ini. Kita harus memiliki iman, kita harus memiliki harapan, dan tidak lupa, yang paling besar di antara itu, kita harus memiliki kasih. Iman sebagaimana yang kita ketahui adalah kepercayaan kita kepada Kristus. Kita percaya bahwa Dia adalah Yesus Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dialah Allah kita. Dengan pengharapan, kita selalu tekun. Ketika kita memohonkan sesuatu dalam nama Dia, kita berharap dengan penuh dan hanya dengan pengharapan itu, bukan dengan hal-hal lain. Dan tentu seperti kata Santo Paulus kepada kita, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih yang luar biasa tentu menjadi tugas kita. Selain mengasihi Allah, juga tentu mengasihi sesama yang kita jumpai dimanapun kita berada. Iman, pengharapan digenapi dengan kasih. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepadanya dengan pengharapan, maka kita pun diwajibkan untuk berlaku kasih kepada sesama yang kita jumpai. Percuma kita menengadah dengan doa-doa kita, tapi kita lupa untuk melihat di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan kasih dari kita. Hal-hal inilah yang diungkapkan kepada kita pada hari ini sebagai suatu pegangan, sebagai suatu renungan, supaya kita kembali melihat diri kita secara khusus di minggu keempat ini. Semoga kita semua menjadi salah seorang yang mampu memiliki iman yang pada akhirnya Tuhan berkata-kata kepada kita, mukjizat Tuhan turun kepada kita. Bukan seperti orang-orang yang ada di tempat asal Kristus, yang menginginkan segala sesuatu terjadi secara otomatis, terjadi secara begitu saja, terjadi secara gampang, melainkan dalam kehidupan kita dengan iman, pengharapan, dan kasih, usaha-usaha yang kita lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Allah, dan pada akhirnya kuasa Allah berbicara dalam diri kita. Semoga sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita menjadi murid-murid Kristus yang mampu mengamalkan iman, pengharapan, dan kasih sepanjang kehidupan kita dan pada siapapun yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita semuanya.